Sepertinya Anies ini merasa dirinya center of the world selalu, yang ini akan selalu dikerubungi oleh partai politik datang dan menyediakan perahu untuk setiap event pertandingan politik. Contohnya di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Jadi Anies duduk saja, banyak partai datang. Cuman problemnya ketika Pilpres kalah, bandul politiknya berubah. Penguasanya saat ini adalah Prabowo Subianto. Partai yang menang Pilpres itu adalah Gerindra, yang menang Pileg itu adalah PDIP, dan Anies secara perlahan pamornya sudah mulai kelihatan tidak terlampau signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang gejolak politik yang sedang terjadi ya, di mana ada kemungkinan besar kalau partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres kemarin itu semuanya tidak akan lagi mendukung Anies Baswedan gitu. Nah, ternyata ini sangat menarik. Fenomena ini itu berhasil dibaca oleh salah satu pengamat politik yang disukai oleh banyak orang, yaitu Bung Adi Prayitno. Nah, beliau mengemukakan ada beberapa kesalahan yang dibuat oleh Anies Baswedan sehingga dirinya ada kemungkinan besar tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2024 sampai 2029. Nah, apa saja kesalahan Anies tersebut? Mari kita simak statement dari Adi Prayitno berikut ini. Mas Adi, kalau Anda melihat yang dilakukan Mas Anies ini gimana? Tadi kan disebutkan ya ternyata ada loh pertemuan di belakang layar dengan partai politik, dan kenapa sih tidak seperti RK yang sangat gesit langsung masuk ke Golkar ketika rame-rame kemarin itu? Menurut Anda kenapa? Ya, pertama tentu Mas Anies yang hanya bisa menjawab Betul. itu. Cuman kalau kita bisa meraba dari jauh, sepertinya Anies ini merasa dirinya center of the world selalu, yang ini akan selalu dikerubungi oleh partai politik datang dan menyediakan perahu untuk setiap event pertandingan politik. Contohnya di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Jadi Anies duduk saja, banyak partai datang. Cuman problemnya ketika Pilpres kalah, bandul politiknya berubah. Penguasanya saat ini adalah Prabowo Subianto. Partai yang menang Pilpres itu adalah Gerindra, yang menang Pileg itu adalah PDIP, dan Anies secara perlahan pamornya sudah mulai kelihatan tidak terlampau signifikan. Nah, yang kedua, PKS kemudian PKB dan Nasdem pasti berhitung apa faedah elektoralnya ngusung Anies di Jakarta. Sekarang udah nggak ada Pileg kok, yang kemudian bisa didapatkan sebagai efek ekor jas yang kemudian akan menambah suara tiga partai ini. Dan pada saat yang bersamaan, partai ini kan kalkulasinya untung dan rugi. Satu sisi ada tawaran dari Kim bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran 5 tahun, dapat jabatan menteri, kekuasaan politik, akses terhadap ekonomi dan seterusnya. Dan dijamin salah satu non Kim ini ada wakilnya, bisa dari PKS, bisa dari PKB, dan bisa dari Nasdem. Ini barang sudah jadi, Gi. Tapi fakta ada aspirasi masyarakat tetap ingin Anies kan? Betul itu juga satu. Sementara pada saat yang bersamaan, Anies diusung di Jakarta, nggak ada jaminan menang. Kan ini yang kemudian membuat nggak ada jaminan menang. Bahwa di survei paling tinggi, ya nggak ada yang bisa bantah. Tapi di Jakarta ini kan ada kutukan petahana. Fauzi Bowo petahana, maju yang kedua kalinya, kalah sama Jokowi sama Ahok. Ahok petahana, maju yang kedua kalinya, kalah sama Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin kalau memang Anies bisa berlayar, mudah juga untuk dikalahkan dalam konteks ini jika lawannya Ridwan Kamil diusung oleh Kim, mesin politiknya masih mendidih, dan saya kira resource itulah yang kemudian bisa dikapitalisasi untuk mengalahkan Anies. Tapi pembicaraan hari ini bukan lagi pembicaraan rakyat, bukan elektabilitas yang sampai sidratul muntaha, bukan itu. Bukan lagi soal aspirasi rakyat, bukan. Ini soal bagaimana elit saling buka hati soal pikiran, ayo di Jakarta kita undi aja. Siapa yang harus dapat siapa dan di tempat lain untuk mendapatkan apa. Oleh karena itu per hari ini dalam konteks kandidasi di Jakarta dan di tempat yang lain tidak melibatkan rakyat. Yang dilibatkan dan menjadi faktor determinan adalah elit partai. Ya, itulah tadi statement dari Bung Adi Prayitno ya, di mana dia menyebutkan kalau memang pamor dari Anies Baswedan ini sudah semakin merosot, apalagi bisa dikatakan Anies ini adalah independen, berdiri sendiri, tidak punya partai. Jadi elektoralnya juga cukup sulit ya, biarpun pada survei dimanapun yang menyelenggarakan Anies ini berada di tingkat teratas dengan 30% lebih. Namun
kalau memang tidak ada partai yang mengusung ya sia-sia saja survei itu gitu. Maka salah satu cara untuk Anies Baswedan bila memang dia ingin menjadi nomor satu di Indonesia, itu yang paling tepat adalah masuk ke partai, salah satu partai gitu. Apa mungkin ke PDIP atau mungkin ke mana gitu, apa mungkin bikin partai sendiri, karena memang seluruh presiden yang ada di Indonesia ini semuanya memiliki partai. Jadi benar kata Bung Adi Prayetno, tidak ada jaminan kalau Anies Baswedan ini bakal menang di Jakarta. Karena memang mesin-mesin partai pemenang itu yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat dan sebagainya itu memang masih panas. Mereka masih semangat untuk menjalankan tugas dari para pemimpinnya untuk memajukan atau mendongkrak suara dari calon yang ditentukan gitu. Nah, jadi di sini memang sangat riskan. Andaikan memang PKS, PKB dan Nasdem kembali memajukan Anies, benar kata Bung Adi Prayetno, tidak ada jaminan menang. Andaikan mereka malah berbalik untuk mendukung dari koalisi Indonesia Maju, maka barang itu sudah jadi. Mereka sudah bisa mendapatkan menteri, posisi mereka juga aman, dan kemungkinan juga masalah-masalah hukum yang tersandra itu tidak akan di blow up gitu loh. Ya tapi ya kita tidak tahu lah yang namanya politik, tapi yang pasti dinamika politik saat ini adalah Anies seorang diri. Belum ada partai lagi yang mengusungnya setelah PKS, PKB dan Nasdem, ada kemungkinan besar mereka akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua di sini? Apa yang harus dilakukan? Apakah memang pendapat dari Adi Prayitno tadi benar, atau memang ada kesalahan, atau mungkin ada pendapat pribadi? Tuliskan semuanya di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.